Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Saadah dari Psikologi 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian, klasifikasi, deteksi, diagnosis anak remaja berkebutuhan khusus retardasi mental. Sebelumnya, apa sih retardasi mental itu? American Association of Mental Deficiency membuat definisi retardasi mental yang kemudian direvisi oleh Rick Heber 1961 sebagai suatu penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Ada 3 hal penting yang merupakan kata kunci dalam definisi tersebut, yaitu yang pertama, penurunan fungsi intelektual. Penurunan fungsi intelektual secara umum menurut definisi Rick Heber diukur berdasarkan tes intelijensia standar, paling sedikit 1 deviasi standar di bawah rata-rata. Yang kedua, adaptasi sosial. Gangguan adaptasi sosial dalam definisi tersebut dihubungkan dengan adanya penurunan fungsi intelektual. Yang ketiga, masa perkembangan. Periode perkembangan mental menurut definisi tersebut adalah mulai dari lahir sampai umur 16 tahun. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi, deteksi, diagnosis anak remaja berkebutuhan khusus retardasi mental. Klasifikasi retardasi mental berdasarkan the ICD-10 Classification of Mental and Behavior Disorder WHO Geneva tahun 1994, retardasi mental dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, retardasi mental ringan dengan IQ 50-69. Yang kedua, retardasi mental sedang dengan IQ 35-49. Yang ketiga, retardasi mental berat dengan IQ 20-34. Yang terakhir, ada retardasi mental sangat berat dengan IQ kurang dari 20. Selanjutnya akan saya jelaskan 4 golongan retardasi mental. Yang pertama, retardasi mental ringan. Dikategorikan sebagai retardasi mental dapat dididik atau educable. Pada golongan ini, anak mengalami gangguan berbahasa tapi masih mampu menguasainya untuk keperluan bicara sehari-hari. Umumnya, mereka mampu mengurus diri sendiri secara independen, meskipun tingkat perkembangannya sedikit lebih lambat dari ukuran normal. Kesulitan utama biasanya terletak pada pekerjaan akademik sekolah. Yang kedua, retardasi mental sedang. Dikategorikan sebagai retardasi mental dapat dilatih atau trainable. Pada golongan ini, anak mengalami keterlambatan perkembangan, pemahaman, dan penggunaan bahasa, serta pencapaian akhirnya terbatas. Pencapaian kemampuan mengurus diri sendiri dan keterampilan motorik juga mengalami keterlambatan, dan beberapa di antaranya membutuhkan pengawasan sepanjang hidupnya. Yang ketiga, retardasi mental berat. Kelompok retardasi ini hampir sama dengan retardasi mental sedang dalam hal gambaran klinis, penyebab organik, dan keadaan-keadaan yang terkait. Perbedaan utamanya adalah biasanya mengalami kerusakan motorik yang bermakna atau adanya defisit neurologis. Yang keempat, retardasi mental sangat berat. Retardasi mental sangat berat berarti secara praktis anak sangat terbatas kemampuannya dalam mengerti dan menuruti permintaan atau instruksi. Umumnya, anak sangat terbatas dalam hal mobilitas dan hanya mampu pada bentuk komunikasi nonverbal yang sangat elementer. Selanjutnya, deteksi anak remaja berkebutuhan khusus retardasi mental. Yang pertama, keterlambatan berbahasa. Yang kedua, gangguan gerakan motorik halus dan gangguan adaptasi. Yang ketiga, keterlambatan perkembangan motorik kasar. Dan yang terakhir, ada gangguan perilaku. Yang terakhir, diagnosis anak remaja berkebutuhan khusus retardasi mental. Diagnosis retardasi mental tidak hanya didasarkan atas tes intelijensia saja, melainkan juga dari riwayat penyakit, laporan dari orang tua, laporan dari sekolah, pemeriksaan fisik, laboratorium, pemeriksaan penunjang. Yang perlu dinilai tidak hanya intelijensia saja, melainkan juga adaptasi sosialnya. Dari anamnesis dapat diketahui beberapa faktor resiko terjadinya retardasi mental.
Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.